Jantung Borneo, itulah sebutan hutan di Kalimantan Utara. 6 juta hektar hutan hujan membentang menjadi rumah 6% keanekaragaman hayati dunia. Dari luasnya hutan Kalimantan Utara, terdapat desa-desa terpencil yang telah akrab dengan kehidupan di tengah hutan. Salah satunya Desa Paking di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Untuk menuju Desa Paking tidaklah mudah. Dari pintu gerbang kemajuan Kalimantan Utara, yakni Kota Tarakan, harus ditempuh menggunakan perahu cepat, menyusuri luasnya Sungai Sesayang. Perjalanan pun memakan waktu 3 jam hingga sampai ke Pelabuhan Malinau. Perjalanan dilanjutkan menggunakan transportasi darat menyusuri jalanan berlikunan terjal di tengah hutan. Sayangnya, tidak semua jalan telah rampung berlapis aspal. Desa Paking menjadi desa terakhir yang dapat ditempuh melalui jalur darat Jalan Trans Kalimantan yang akan menghubungkan Malinau menuju ke Krayan. Sesampainya di Desa Paking, terlihat suasana desa yang khas nan sederhana, seakan menyiratkan tak banyak orang luar yang berkunjung ke desa ini. Aktivitas warga desa yang menarik perhatian adalah siswa sekolah dasar berangkat ke sekolah. Banyak dari mereka yang rela berjalan kaki menempuh jarak yang jauh untuk bisa sampai ke SDN 005 Mentarang. Betapa tidak, SDN 005 Mentarang menjadi satu-satunya sekolah dasar yang dimiliki Desa Paking. Bahkan, sekolah ini menjadi tempat belajar anak-anak dari desa tetangga, yakni Desa Harapan Maju. Seorang siswa, Rangga, harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam dari rumahnya menuju ke sekolah. Sambil membawa keranjang dagangan, ia tak malu menjajakan makanan buatan ibunya sebelum lonceng berbunyi, pertanda masuk sekolah.
Suasana riang dan gembira terpancar dari raut wajah polos mereka ketika sekolah tatap muka kembali digelar. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 melanda, mereka terpaksa tak ke sekolah dan harus belajar dari rumah. Namun sayangnya, tak semua siswa dapat mengakses pelajaran dari rumah yang berbasis online. Hal ini bukan tanpa alasan. Adanya keterbatasan ekonomi keluarga membuat banyak dari mereka tak mampu membeli telepon pintar untuk mengakses bahan pelajaran. Ketiga, ada dikatakan Siti. Siti adalah seorang muslim, kira-kira ya. Nah, Siti ini tidak semua anak-anak bisa belajar di rumah, kapasitas dengan handphone, terbatas dengan fasilitas handphone. Ya, sesuai dengan di pedalaman ini, warga masyarakat kan kesulitan dengan handphone untuk anak-anak sekolah belajar di rumah. Jadi awal Oktober ini dikembalikan sekolah tatap muka. Tadi kita sudah lihat anak-anak tadi itu sudah gembira ya, sudah senang ya kembali ke ke sekolah awal, bertemu dengan teman-teman dan belajar bertatap muka. Itulah pendidikan yang ada di desa sekarang ini. Meski sekolah tatap muka telah dilakukan, ketersediaan jaringan internet sudah menjadi kebutuhan guru, siswa, dan warga desa. Jaringan internet telah ada sejak 2 tahun terakhir, namun kecepatannya masih sangat kecil. Pergandalanya itu karena komunikasi ya seperti internet itu lah sangat susah ya, karena alatnya itu nggak ada di sini. Jadi jangankan ke pihak sekolah, masyarakat jadi sebenarnya membutuhkan komunikasi yang seperti itu. Sangat dibutuhkan, program desanya harus disamakan juga. Jangan nanti pihak sekolah dapat ini seperti ini, dapat informasi seperti ini, desanya Anda juga dapat. Nah, siswa juga kita ini perlu juga belajar internet juga, ya kan? Jaringan internet menjadi harapan baru warga desa, setidaknya mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan jaringan internet pula, warga desa dapat melihat dunia lebih dekat. Ya, untuk jaringan internet sendiri, untuk warga desa Paking itu sudah lebih kurang 2 tahun terakhir ini. Dengan keberadaan internet ini sangat membantu ya warga di sini, di mana selama ini kami sangat terbatas informasi. Dengan keberadaan internet, kami sangat bisa melihat dunia luar lah. Untuk kami sebagai tenaga guru atau tenaga pendidik, dengan keberadaan internet ini kami bisa mengupload bahan-bahan ajar ya, informasi sekitar dunia pendidikan ya, informasi terupdate ya, seperti ada tentang guru honorer. Tapi intinya dengan keberadaan internet kami tidak kesulitan untuk mencari informasi untuk bahan ajar untuk siswa. Desa Paking termasuk desa di Kalimantan Utara yang terisolir dan di luar jangkauan aliran listrik. Perusahaan listrik negara PLN belum mampu menyediakan listrik untuk warga desa. Padahal ketersediaan listrik menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Namun warga tak mau hilang akal dan hanya berharap saja.
Secara swadaya, warga pernah mendirikan pembangkit listrik tenaga diesel untuk menerangi 2 desa sekaligus. Akan tetapi, banjir bandang yang melanda Desa Paking pada bulan April lalu menyebabkan kerusakan total pembangkit listrik berdaya 50 kW ini. Bukan tidak pernah warga mencoba memperbaikinya, namun karena mahalnya suku cadang pengganti mesin diesel membuat warga pasrah, tak lagi bisa menikmati listrik. Untuk menerangi rumah, setidaknya sinar lampu berdaya rendah, warga dihadapkan 2 pilihan, menggunakan mesin genset atau pembangkit listrik tenaga surya. Memang masalah listrik kami dalam beberapa bulan terakhir ini akibat musibah kemarin kan, banjir besar tanggal 16 April. Jadi listrik kami mati total ya. Pembangkit listrik desa yang biasa dinikmati oleh masyarakat itu terendam banjir dan rusak total. Maka masyarakat untuk menyikapinya berusaha untuk menggunakan solar cell. Ya, solar cell dengan dana sendiri, kemudian merakit dan merangkai sendiri, khusus untuk penerangan, ya, khusus untuk penerangan dengan kapasitas terbatas. Kemudian alat ini juga kami beli di Malinau, ya, cukup mahal untuk warga kami, karena dengan kapasitas 50 watt kita harus mengeluarkan uang hampir 1 jutaan, plus untuk lampunya, kabelnya. Itu hanya digunakan untuk penerangan, ya, untuk membantu siswa untuk belajar malam lah. Selain karena berada di tengah hutan, Desa Paking terisolir karena akses jalan menuju desa belum terhubung dengan sempurna. Meski pembukaan jalan menuju ke Desa Paking berhasil dikerjakan, namun tak semua jalan telah tertutupi aspal. Di beberapa titik jalan, masih ditemui jalanan tak beraspal yang hanya bisa dilewati ketika cuaca cerah. Bila hujan mengguyur, jalanan dipastikan tak mampu dilewati kendaraan biasa karena jalanan sangat licin dan berbahaya dilalui. Hanya kendaraan dengan sistem penggerak roda 4 atau double gardan saja yang mampu menaklukkan jalanan ini. Bukan hanya itu, jalanan ini menembus perbukitan dan tebing yang rawan longsor. Tak jarang ditemui jalanan yang berlubang dan tergerus akibat longsoran tebing. Pembangunan jalan ini dari tahun 2015 sampai saat sekarang ini, ya, yang awalnya itu sudah sampai sih di Krayan. Proyeknya dari Malinau sampai Krayan itu ya sudah tembus. Itu pembukaan jalan awal, tahap pertama. Jadi dengan adanya sekarang ini, jalan ini kan istilahnya pembukaan lebar sekarang. Jadi makanya jalan itu sangat lambat. Dan kedua, jalannya ini semennya putus-putus ya. Yaitu sesuai dengan kondisi jalan yang sesuai dengan programnya, ya, dengan programnya, di mana jalan itu nanti yang menjadi kebutuhan yang prioritas betul, sangat betul, itu di semen daluan. Nah, makanya itu sekarang ini sambung menyambung semennya, begitu, aspalnya. Karena keberadaan jalan ini sangat membantu untuk pergerakan ekonomi, ya, seperti pemasaran hasil pertanian, kemudian mungkin ternak dan sebagainya. Tapi ada satu masalah yang mungkin masih belum bisa diselesaikan, karena ada beberapa titik yang akses jalannya susah sekali dilewati, ya. Jadi kalau hujan tidak bisa lewat, karena memang kondisi jalannya belum layak untuk dilewati. Karena selama ini terus terang, kalau kami ada rezeki dengan hasil pertanian kami, orang di kota semacam Malinau tidak berani ngambil ke sini karena dengan kondisi jalan itu.
mau tidak mau ya kami harus ngantar ke sana, ke kabupaten kan. Dengan kendaraan sendiri otomatis akan mengeluarkan biaya lebih. Belum sempurnanya pembukaan jalur darat membuat banyak dari warga memilih alternatif transportasi lain. Transportasi lain yang menjadi pilihan sebagian besar masyarakat desa ialah ketingting. Sebuah perahu bermesin tunggal ini digunakan warga desa menyusuri sungai yang terhubung ke beberapa desa lainnya. Ketingting juga menjadi transportasi pilihan para guru sekolah dasar 005 Mentarang. Menariknya, tidak hanya menjadi pemimpin di sekolah, Kepala Sekolah SDN 005 Mentarang, Jambres, juga menjadi nahkoda dari perahu miliknya untuk mengantarkan para guru pulang ke rumah. Dari Desa Paking, cerita berlanjut ke salah satu desa di selatan Kabupaten Malinau, yakni Desa Setulang. Desa Setulang dikenal menjadi desa wisata yang ada di Kalimantan Utara. Desa Setulang adalah desa yang memiliki budaya khas yang masih dilestarikan, yakni budaya adat Dayak Kenyah Omalung. Desa Setulang menjadi contoh harmoni alam yang eksotis, berpadu dengan kekayaan budaya bernilai tinggi dan secara turun-temurun diwariskan ke tiap generasi. Salah satunya yang terus dilestarikan yakni seni tari adat khas suku Dayak. Tarian Selamat Datang ini diperagakan dengan anggun oleh generasi muda Desa Setulang. Diiringi lantunan merdu dari sape, sebuah alat musik khas suku Dayak, gerakan demi gerakan tari begitu harmonis dengan irama musik. Sama halnya dengan Desa Paking, di Desa Setulang juga telah bisa mengakses jaringan internet. Jaringan internet menjadi sangat bermanfaat bagi warga desa, utamanya untuk mempromosikan desa wisata Setulang ke mata dunia. Baik, Desa Wisata Setulang memang sudah jaringan internet sudah ada di Desa Wisata Setulang pada tahun 2019. Dan tentu dengan adanya jaringan internet, kita terkoneksi dengan dunia luar. Dan ini merupakan sebuah atau suatu hal yang baik bagi kami untuk mengetahui informasi-informasi di luar. Dengan adanya internet, kami juga bisa mempromosikan budaya yang ada pada kami. Seperti tari-tarian yang kita sudah saksikan itu melalui internet kita bisa mengekspos, memberi informasi ke dunia luar seperti misalnya ornamen-ornamen ini ya secara tidak langsung media sosial yang dimiliki oleh setiap anak muda yang ada di Desa Wisata Setulang ini mengekspos, mereka membuat status di WA, di Facebook ataupun di Instagram atau di YouTube itu secara tidak langsung memberi informasi kepada dunia luar untuk mengetahui kami di sini. Ya terus terang saja setelah dibukanya adanya internet di desa kami, itu kunjungan itu meningkat.
Menjadi provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara terus berbenah, utamanya bagaimana secepat mungkin menyambungkan akses jalan ke setiap daerah. Tentu ini bukanlah hal mudah, mengingat kondisi geografis Kalimantan Utara yang sebagian besar hutan belantara. Bukan hanya untuk membuka jalan, namun penyediaan sarana transportasi terkadang terkendala jalanan yang sulit. Meski demikian, upaya pemerintah untuk menyediakan jaringan telekomunikasi dan membuka akses jalan darat memperlihatkan progresnya. Sejak 2019 lalu, beberapa desa di pedalaman Kalimantan Utara telah bisa menikmati sarana telekomunikasi. Selain itu, jalanan Trans Kalimantan di beberapa titik telah bisa dilewati. Jadi harapan kita supaya jaringan ini dikencangkan kembali, dinaikkan kembali, supaya nanti masyarakat menikmati jaringan 4G ini, supaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi dengan pemerintah desa. Apalagi pemerintah desa sekarang ini kan pakai online dengan adanya pelaporan, gitu. Itu harapan warga masyarakat desa Paking dan Harapan Maju supaya nanti jaringan 4G ini ditingkatkan lagi. Tapi kami harapkan kalau memang ke depan jalan sudah layak untuk digunakan, saya rasa perekonomian desa ini akan cepat bergerak. Warga desa di pedalaman berharap upaya itu terus dilakukan. Karena dengan ketersediaan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi akan dapat mengangkat perekonomian warga. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.